SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Mas ya? Nggih, jelas Gus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus komisariat Matan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang kami hormati seluruh hadirin yang mengikuti acara Zoom pada sore hari ini. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan sampai nanti kurang lebih 2 jam lagi untuk menuntaskan puasa pada hari ini. Saya di-on kan Pak Moderator. Suaranya Pak Moderator ini untuk mantau ini. Dengar apa enggak suara saya? Monggo lanjut Gus. Ya Pak Moderator ya. Jelas ya? Aman. Sahabat-sahabat, pada sore hari ini kami kebetulan kemarin diminta untuk tentang pemuda atau lebih spesifiknya pada bagaimana kita menggunakan waktu di masa muda. Nah, ini yang bisa cerita bagaimana tentang masa muda itu biasanya adalah yang sudah tua. Di sini termasuk pinter materinya untuk mencari dari teman-teman ya, untuk mencari materi yang setengah bisa dikatakan tua. Karena kalau nggak tua nggak mungkin bisa menceritakan bagaimana masa mudanya. Tidak banyak hal yang perlu dilakukan untuk pemuda atau pemudi di masa kini. Saya hanya punya 2 pegangan untuk pemuda-pemudi di masa ini. Yang pertama adalah jangan sia-siakan masa muda, baik dari sisi waktu, baik dari sisi tenaga, baik dari sisi pemikiran, baik dari sisi biaya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi jangan sia-siakan masa mudamu. Kemudian yang kedua adalah jadilah pemuda atau pemudi yang terbaik. Dua ini, yang pertama adalah jangan sia-siakan masa mudamu, yang kedua adalah jadilah pemuda atau pemudi yang terbaik. Mulai kita bahas yang pertama, jangan sia-siakan masa mudamu. Ini bercerita bahwa beruntunglah sahabat-sahabat ini yang hari ini aktif di organisasi, karena saya yakin banyak sekali di luar sana pemuda-pemudi yang tidak mempunyai kesempatan yang sama dan tidak mempunyai tidak mempunyai momentum untuk kemudian bisa aktif,
bisa berpartisipasi dalam organisasi. Dalam konteks ini kita tidak mengkhususkan pada satu atau suatu organisasi, tapi semua organisasi. Jadi teman-teman yang hari ini aktif di organisasi, terutama untuk pemuda dan pemudi itu harus banyak-banyak bersyukur. Karena banyak orang di luar sana, banyak teman-teman kita di luar sana yang ingin masuk ke organisasi itu kadang-kadang sampai tidak nemu jalur, kadang-kadang sampai tidak tahu bagaimana cara masuk aktif di organisasi tersebut. Sehingga ini yang saya katakan, mumpung sama si Nom, mumpung teman-teman masih muda, mumpung masuk di sebuah organisasi, maka gunakan waktu kalian, gunakan tenaga kalian, pemikiran kalian untuk memasukkan organisasi, untuk membesarkan organisasi, untuk berkontribusi secara positif di organisasi. Karena kenapa kok kemudian organisasi ini penting dan banyak orang yang di kemudian hari ketika di masa-masa tua itu menyesal karena kenapa dulu kok waktu masih muda tidak pernah tidak bisa ikut di organisasi. Menyesal mereka itu ketika dulu. Padahal manfaat organisasi itu memang tidak mungkin kita rasakan dalam 1-2 tahun. Bisa jadi nanti 4 tahun, bisa jadi 5 tahun, bisa jadi 10 tahun lagi. Bisa jadi 20 tahun lagi itu baru bisa dirasakan manfaatnya organisasi. Sehingga mumpung masih muda, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Terus di organisasi itu teman-teman kalau yang muda tadi sudah masuk di organisasi itu teman-teman sahabat-sahabat bisa belajar, bisa banyak menimba ilmu, bisa kemudian bertukar pendapat, yang jelas tidak bertukar pendapatan, tapi bertukar pendapat, sharing informasi, berdebat terkait semua hal. Nah, jangan dimanai debat-debat kusir di zaman muda itu tidak ada manfaatnya. Bisa jadi nanti someday debat-debat kusir itu malah menjadi manfaat tersebut. Jadi yang dikatakan bahwa kita tidak boleh mensia-siakan masa muda. Penting ketika masih muda begini, sahabat-sahabat yang ada di mata, maksimalkan waktunya, maksimalkan tenaganya, maksimalkan pikirannya untuk caranya bisa berkhidmat pada Mas Ayi, bagaimana caranya bisa membahagiakan beliau-beliau. Ini kalau konteks organisasi masa. Nah kita tadi bahasnya organisasi secara umum, itu kayak begitu. Kalau di Matan lebih spesifik lagi, semua daya upaya, semua pemikiran, semua tenaga digunakan. Bagaimana caranya bisa untuk membahagiakan guru-guru kita. Itu yang membedakan kita dengan mungkin organisasi-organisasi lain. Kemudian bisa diisi dengan apa ya? Salah satu yang kelihatan sudah dilakukan misalkan ada forum kajian tematik lingkungan. Nah, tidak semua mempunyai pemikiran untuk mengadakan kajian tematik. Baik itu apa? Soro-soro misalkan kurang jam 4 ini kurang 1 jam mau buka puasa malah ribet bikin link Zoom, ribet bikin flyer. Buat apa? Orang berpikir kalau tidak tutup kan gitu. Tapi karena teman-teman di sini berpikirnya adalah kita harus melakukan hal yang bermanfaat meskipun harus lewat Zoom, ya udah ayo kita bikin, ayo kita maka menjalankan itu bersama-sama. Pertama, jangan siap muda. Kemudian yang kedua adalah jadilah pemuda yang terbaik. Di organisasi kita belajar banyak hal, orang, karakter orang, kita mengenal tahu dengan jaringan, mengenal jaringan, kemudian kita berdiskusi berdialek, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu, dari yang sudah tahu menjadi paham. Itu banyak kita temukan di organisasi, banyak kita temukan di masa muda. Saya mengatakan masa muda ini adalah masa pencarian jati diri. Masa muda ini adalah masa pencarian jati diri. Kita terombang ambing, kadang terombang ambing ke kanan, kadang terombang ambing ke
biasa. Dialek baik secara lahir maupun secara batin itu biasa di masa muda itu. Sehingga kemudian kalau sudah paham bahwa harus menjadi insan yang terbaik, pemuda yang terbaik, maka pemuda yang paham, pemuda yang cerdas itu pasti tahu harus pegangan ke siapa, harus pegangan kepada apa. Kalau kita dalam organisasi, misalkan di Matan, ceklan kita adalah bergabungnya mas, ceklan kita adalah. Nah, kalau di organisasi lain, ceklan ini pegangannya adalah DART. Yang kedua tadi adalah menjadi pemuda yang terbaik. Kalau sudah ada organisasi belajar, ketemu banyak orang, berdiskusi, berdialek, intinya adalah bagaimana kemudian orang-orang yang dalam, bagaimana kemudian orang-orang yang dalam organisasi. Jadi kalau secara umum, kalau ngomong konteks pemuda, bagaimana caranya kemudian sahabat-sahabat, masing-masing dari sahabat, masing-masing dari sohib-sohib Hamatan ini, itu bisa menjadi pemuda atau pemudi yang terbaik. Cara bahasa Qurannya itu menjadi insan kamil. Atau bagaimana kan atau menjadi insan kamil itu pemuda yang terbaik. Itu jadi dua pegangan. Yang pertama saya jelaskan, yang kedua adalah bagaimana kita harus bisa menjadi pemuda yang terbaik. Pemuda yang terbaik itu bukan yang sempurna. Tidak ada pemuda sempurna atau pemuda sempurna itu tidak ada. Pasti pemuda-pemudi setiap kader pasti punya plus minus. Pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Nah, lantas bagaimana, apa yang dimaksud dengan pemuda atau pemudi yang terbaik itu? Pemuda atau pemudi yang terbaik itu bukanlah pemuda atau pemudi yang sempurna, tidak punya cacat, bukan. Tapi adalah pemuda atau pemudi yang bisa memberikan manfaat bagi sesama. Mereka atau dia atau pemuda itu selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik buat siapa, buat sesamanya, bermanfaat buat sesama. Itulah yang dikatakan dengan pemuda atau pemudi, menjadi pemuda atau pemudi yang terbaik, bukan yang sempurna, tapi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dua hal ini saya pikir sampai sekarang dan di masa yang datang saya untuk menjadi pegangan bagi sahabat-sahabat, bagi pemuda-pemudi, bagi sohib-sohibah. Karena apapun situasi zamannya, dengan memegang pada dua hal prinsip ini, saya pikir akan banyak membantu pemuda-pemudi menjadi pemuda-pemudi terbaik nanti di zaman yang atau di masa yang akan datang. Mungkin itu Mas Moderator. Baik, membicarakan mengenai pemuda dengan organisasi adalah hal yang menarik, Bos. Lah, apakah relasi antara pemuda dengan organisasi ini dalam zaman sekarang, apakah pemuda ini hanya berkutat di organisasi saja? Gimana yang baiknya, Gus? Relasi antara organisasi dengan para pemuda. Apakah tempat terbaik bagi para pemuda sekarang adalah organisasi? Masing-masing pemuda tentu mempunyai minat bakat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa kemudian menyamaratakan, memukul rata bahwa pemuda itu harus misalkan aktif di sebuah organisasi atau aktif di organisasi lah. Tidak harus seperti itu. Pada prinsipnya adalah apapun aktivitas pemuda itu, mau di organisasi atau tidak di organisasi itu,
Yang tadi sudah saya sebutkan dua pegangan tadi. Selama dia masih mempunyai pemikiran bahwa tidak boleh menyia-nyiakan masa mudanya, dan selama dia masih mau berusaha untuk menjadi yang terbaik, selesai urusan. Tidak semua hal, tidak semuanya harus via organisasi. Tentu banyak kita temui di luar sana, teman-teman yang katakan tidak atau sama sekali tidak pernah mengikuti jalur organisasi, namun ketika mereka sudah kuliah mungkin dalam hal pekerjaannya mereka juga sukses. Tidak setelah lulus atau mentas dari dunia perguruan tinggi kemudian lantas langsung sukses. Nah, yang terpenting adalah seimbang. Semua hal itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu berlebihan. Di organisasi ya seimbang. Misal iki ada teman pondok begitu ya, dia aktif di pondok, kemudian kuliah, kemudian juga di organisasi. Itu terus siapa solusinya? Kadang-kadang jadwal pondoknya itu bentrok dengan jadwal kuliah. Itu bagaimana solusinya? Solusinya yo harus imbang. Tidak boleh kemudian satu sama lainnya itu saling menegasikan, saling menghilangkan. Harusnya satu sama lainnya itu bisa mensupport itu, sehingga siapa yang bisa menyeimbangkan? Ya, teman-teman sendiri. Itu mungkin, Mas. Baik, terima kasih penjelasannya, Gus. Ini ada pertanyaan dari audiens, dari demisioner mantan pemirsa tahun lalu, Gus. Pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya pemuda dengan Thoriqoh, Gus? Mengingat mantan mengajak para pemuda untuk berthariqah, terlebih pada zaman sekarang. Ini pertanyaannya Alvin, ini apa kaitannya pemuda dengan Thoriqoh? Jelas tidak ada kaitannya, Vin. Boten niku Gus, pertanyaan kula ngapunten. Ya, Pak ya. Bagaimana ini pemuda zaman sekarang kan mantan kan mengajak para pemuda ini untuk berthariqah. Nah, gimana agar caranya mantan ini lebih mudah mengajak para pemuda ini untuk bergabung dalam thariqah, Gus, terlebih bergabung dengan mantan. Karena saat ini tuh para pemuda ketika mendengar kata thariqah itu ya kayak gimana gitu, kayak takut gitu, Gus. Nah, itu mungkin ribut. Ya, kalau dari menjawab dari yang sudah dilakukan oleh sohib-sohib mantan se-Indonesia, kita katakan begitu. Kita mencoba menyimpulkan apa sih sudah dilakukan teman-teman dan mana yang baik, mana yang kurang pas, mungkin mana yang efektif, mana yang tidak efektif, kan begitu. Sepanjang atau sepengetahuan saya, masing-masing komisariat, masing-masing cabang, masing-masing kota kabupaten, masing-masing provinsi itu mempunyai tipikal atau karakter yang berbeda. Kalau jauh-jauh misalkan di Surabaya, tipikal mahasiswa UINSA misalkan, dengan tipikal mahasiswa UNESA, dengan tipikal mahasiswa misalkan UNER, dengan tipikal mahasiswa misalkan Unsuri, Sidoarjo, itu juga sudah beda-beda. Lah yang tahu bagaimana, apa dan bagaimana treatment atau menjelaskan matang ke teman-teman, ke mahasiswa masing-masing lokal itu ya pengurus komisariat. Pengurus komisariat itu harus sering, tidak boleh terlalu misalkan terkungkung di komisariatnya. Komisariat kudu sering misalkan komunikasi keluar, misalkan dengan pengurus cabangnya. Sama kan punya cabang ini. Komunikasi dengan cabang, komunikasi dengan lintas komisariat. Kalau perlu komunikasi lintas kota kabupaten. Supaya apa? Bisa menemukan formula. Ini yang dilakukan di Kediri misalkan bisa dilakukan di Surabaya atau sebaliknya. Kalau kita ditanya bagaimana cara mengajak, tidak bisa jawab karena masing-masing akan mempunyai treatment yang beda-beda. Secara umum begini, kalau mereka kan memang
kata torikoh itu kan tidak famous di kalangan mahasiswa, tidak well known di kalangan mahasiswa, tidak umum lah bahasanya, gak umum, barang gak umum. Ya, promosi barang gak umum ini ya ala dodolan minyak wangi gitu. Saya begitu aja sudah, karena ini barang-barang gak umum. Dodolan berlian lah, dodolan berlian. Yuk kita menjelaskan pada orang bahwa kita jualan berlian ya harus dengan cara-cara yang elegan. Nah iso nggak puraan model minyak wangian begitu. Wah kalau akhirnya kecubung, nggak bisa begitu. Harus dengan cara-cara yang memang juga elegan juga, karena barang dagangan kita itu barang tanda kutip, bukan barang umum. Kayak jelas no misalkan apa fakih hadis gitu kan, sambil jalan bisa, tapi ngomong masalah tasawuf ini tidak bisa semudah menjelaskan fikih atau hadis tadi. Karena dalam itu ada proses yang saya pikir rasa ini kan tidak bisa kita memastikan. Tapi mana Fuad? Halo. Halo. Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Novita. Silakan, Mbak. Barangkali mau langsung lewat on mic, nggak apa-apa. Dinyalain aja itunya si mic-nya Novita itu. Ya, Mbak, monggo, Mbak. Dipersilahkan kepada Mbak Novita untuk melayangkan pertanyaan.
Pertanyaan dari Mbak Novita, bagaimana kaitannya pemuda dengan jiwa nasionalis yang masih setengah-setengah yai? Tentunya berkaitan dengan Toriko. Nah, ini gini ya, coba jawab apa ini, sepaham kita bahwa perkembangan era digital, perkembangan apa namanya teknologi internet digital 4.0, kemudian hari ini akan menjadi 5.0 dan poin-poin yang lain itu pasti kalau tidak bisa kita manfaatkan dengan baik, kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, maka bukan kemanfaatan yang akan kita dapatkan, tapi kemudorotan. Ini yang akan berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Novita. Hari ini pemuda hari tentu berbeda dengan pemuda mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan 30 tahun yang lalu. Ya jelas berbeda, karena apa? Pemuda 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, hari ini sudah tua. Nah, kalau pemuda 10 tahun yang lalu, ya kira-kira kayak saya lah. Nah, perbedaannya tidak hanya dari sisi umur, namun dari seluruh aspek, baik dari pemikiran, baik dari ideologi, baik dari kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonominya, termasuk juga kondisi politiknya. Nah, kalau zaman dulu negara kemudian wilayah terborder itu apa ya, terbatasi dengan batas-batas tidak tampak. Itu dari sisi bahasa bisa, dari sisi budaya itu bisa, dari sisi kulit bangsa Malaysia itu, karena luasnya wilayah itu, mereka bisa dibedakan, bisa terbatasi dari sisi wilayah itu. Zaman dulu bisa, zaman sekarang atau zaman ke depan, batas wilayah itu hanya nama, batas wilayah itu hanya stempel aja bahwa Indonesia itu misalkan batas utaranya Pulau Aceh itu apa namanya itu, kemudian yang paling ujung paling timur itu Jayapura misalkan, yang selatan, utara selatan itu batas wilayah jelas, tapi secara ideologi, secara kebangsaan, secara pemikiran, secara sosial, secara ekonomi, secara apapun, kita itu sudah tidak punya batas lagi sebenarnya. Dalam perkembangan zaman itu, dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi itu, sudah tidak ada sekat antar bangsa, sekat pemikiran itu sudah tidak ada. Nah, kalau kemudian kecepatan teknologi ini tidak bisa kita manfaatkan dengan bijak, maka yang terjadi adalah seperti pertanyaannya Mbak Novita tadi. Bagaimana kemudian pemuda-pemuda hari ini yang setengah-setengah ngomong nasionalismenya. Ya, yang terbaru malah di TikTok itu yang lucu adalah anak SD ditanyain, kamu sekolah apa, Cong? Sekolah SD. Apa itu SD, Cong? Dia tidak bisa menjawab SD itu apa. Ini kan bahwa banyak hal-hal apa namanya terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa yang kita sendiri tidak sadar. Sahabat-sahabat tidak sadar. Pemuda-pemuda tidak sadar. Kemudian digiring ke arah mana itu kita tidak sadar. Nah, sehingga ini sebenarnya sudah dibaca oleh Matan. Kemarin kita sempat beberapa organisasi lain, saya pikir termasuk di Ansor itu, di hasil apa namanya ini ADART, salah satu poin di ADART itu adalah bagaimana setiap pemuda Ansor, bagaimana kemudian setiap pemuda Matan itu betul-betul concern di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya sudah
sudah dibaca bahwa ke depan itu dunia ke depan itu akan balapan ngomong urusan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga pada pertanyaan kemudian, ketika dunia sudah begitu maju, kita ada di mana? Kita, teman-teman Matan gitu kan, teman-teman Ansor, teman-teman itu ketika dunia sudah kayak begitu majunya, kita itu mau ada di sebelah mana? Terus kita bisa memberikan manfaat apa atau kita bisa diberi manfaat apa? Itu yang untuk dipikirkan. Lah Abah saya pikir dulu kemudian berpikir membuat organisasi yang namanya Matan ini tidak sekedar tidak sekedar ilham saya pikir, tapi juga bagaimana melihat problem-problem kebangsaan yang sebegitu hebatnya dan diharapkan dari teman-teman Matan ini bisa menjadi satu sebagian kecil obat dari berbagai macam penyakit-penyakit atau saya katakan beberapa macam yang harus disembuhkan dari problem-problem kebangsaan kita. Satu bagian terkecil yang disiapkan Abah itu untuk menjadi obat. Tidak mungkin Matan menyelesaikan semua problem kebangsaan, tidak mungkin. Tapi minimal untuk ngomong bahwa pemuda Toriko begitu, kata pemuda Toriko harus bermindset nasionalisme. Leka duwe nasionalisme, ora usah macam-macam jadi pemuda Toriko kan begitu. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya? Apa terus konco-konco lainnya di sekitar kita yang jiwanya masih separuh-separuh? Ya sudah diajak. Ya kudu diajak. Tugas kita adalah kalau ngomong nasionalisme itu sudah paten kalau setengah-setengah. Diajak terus. Yang saya katakan tadi pemuda terbaik adalah pemuda yang bermanfaat. Maka tunjukkan manfaat kalian pada sahabat-sahabat yang tadi katakan ngomong nasionalisme masih setengah-setengah. Lah tentu di Toriko itu pasti mengajarkan yang namanya jiwa nasionalisme, itu pasti. Karena guru kita sendiri Habib Lutfi sangat luar biasa ngomong NKRI harga mati itu. Sehingga tidak ada ruang bagi sahabat-sahabat Matan untuk ngomong tidak punya jiwa nasionalisme. Jadi semua kader Matan harus tinggi jiwa nasionalismenya. Itu mungkin Mbak Novita. Ranjak ke pertanyaan selanjutnya, Gus, dari Mas Alvin lagi. Tips dan trik menghilangkan insecure bagi kalangan muda, Gus. Insecure itu apa sih? Nggak paham. Insecure itu minder. Kayak minder gitu, Gus. Minder. Iya. Oh. Insecure itu minder. Nggak percaya diri, Gus. Nggak pede. Bagaimana cara menghilangkan insecure dari apa? Menghilangkan insecure bagi kalangan pemuda, Gus. Mengingat saat ini sedang ramai masalah insecure di kalangan pemuda. Raminya kenapa? Gimana, Gus? Raminya kenapa? Nanti Alvin. Cinta kok ngilang. Kamu minder. Maksudnya minder ya apa? Ya itu Gus. Soalnya sekarang ya itu teman-teman atau banyak sih teman-teman itu ya dikit-dikit itu minder gitu. Misalkan contohnya apa ya? Ada teman yang bisa sedikit lebih unggul sedikit. Nah itu yang di bawahnya itu kita merasa minder gitu. Nah itu yang saat ini sedang marak di kalangan pemuda seperti itu sih. Gitu. Jadi kalah pinter langsung minder. Nah, okay. Sekarang kalah cantik langsung insecure. Nah. Kalah glowing langsung minder. Kalah suge. Yang terakhir kalah suge itu susah. Waduh, Pak Polisi. Siap. Jadi saya tidak tahu ya kalau ada tren baru di pemuda itu yang namanya insecure itu baru dengar ini ya. Ya beberapa kali memang tak lihat di
story WA, story gitu, oh insecure, tapi gak paham, karena kok ternyata minder. Yo wajar lah, wajar manusia itu minder itu wajar, karena ketika dia menyadari bahwa dia tidak sempurna, tuh kan, kemudian dia menjadi minder. Bayangkan kalau kemudian ini siapa ini, si Rizky Ansai ini, hostnya ini siapa ini? Hostnya siapa ini? Sekian saya, Gus. Panggilanmu siapa panggilanmu, Cong? Ari. Hah? Ari. Ari, misalkan si Ari ini, waduh. Misalkan Ari ini kan, tak lihat ini, nggak tahu apa efek kamera ya, nggak terlalu putih juga, nggak terlalu hitam ini. Juga nggak terlalu jelek, juga nggak terlalu ganteng, kan begitu. Ini Winshine ya, tapi kalau misalkan sudah yang turun forum nanti itu misalkan Asdak gitu kan, ketua Surabaya, wah langsung sing jenenge Ari pasti insecure kan begitu. Begitu ya bahasanya. Ya. Semacam itu enggak? Iya, semacam itu. Kalar sampai Asdak rek wis putih misalnya itu ya. S2 baru Gus maneh. Ganteng. Tapi jomblo, Gus. Ayo Gus misal tapi jomblo misalkan begitu. Jadi yang lain jadi insecure. Tapi bagus, maksudku bagusnya itu bukan ini kan konteksnya berarti insecure-nya kan ke arahnya kan negatif. Semualah pernah mengalami fase itu. Jangan ngomong sahabat-sahabat lah. Saya sendiri pernah di fase minder. Mindernya bukan apa-apa, mindernya karena ketika dulu kita orang ini mahasiswa awal-awal begitu ya. Sangat rajin kan kemana-mana itu bawa buku bahasa Inggris karena kita jurusan bahasa Inggris udah ditranslate, tugas-tugas translate itu yang dikejar target mingguan begitu. Kita kemana-mana bawa buku. Kemudian ketemulah teman-teman yang tanda kutip tidak hidupnya santai lah, santai. Oh lah hapus ya kok nanti ini gue buku aja koyo rajin-rajin. Itu saya terus minder. Kayak gitu. Aku rumongso prosoki aku biasa dengan kemana-mana mbak buku itu kan biasa. Kemudian digojoloki kocok-kocok begitu itu minder. Padahal yang saya lakukan bagus begitu. Aku nggak buku kan koyok-koyok mahasiswa tenanan lah zaman dulu begitu. Akhirnya karena waktu itu pengen ada cek koncoan enak, kemudian saya mulai kemana-mana tidak sering bawa buku, kumpul konco-konco itu. Karena lego buku sering digojolok ya akhirnya someday itu nggak bawa buku. Dan alhamdulillah dari gojolokan teman-teman ini sampai sekarang kemana-mana juga tidak pernah bawa buku itu. Itu kan luar biasa. Nah kita pernah juga merasa minder meskipun sebenarnya kita lakukan itu bagus baik. Nah bagaimana tips and triknya? Apa ya minder ini ya manusiawi, nggak bisa kita ya pahami aja bahwa tadi baliknya tidak ada manusia, tidak ada pemuda yang sempurna. Misalkan tadi kasus Asdak tuh. Terus koyok ngono lah, ganteng putih, S2, ketua, mari nugus tiba jomblo, Pak. Ya gak sempurna juga. Misalkan. Kalau kayak Ari begini kan, gak pakai ganteng, ireng kan, tiba Meril kan begitu. Kan gak ada yang sempurna juga. Jadi ya gak usah merasa terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain. Jadi kita fokus menjadi pemuda yang terbaik. Apapun sama lakukan untuk menjadi pemuda yang terbaik. Gak iso nukur sekarang, sama nukur nanti 5-10 tahun mendatang. Relasi-relasi hari ini yang ada di Matan, ngaji-ngaji yang ada di Matan, sudah sampai putus. Itu terus disambung, harus terus disambung. Jangan sampai terputus jalinan silaturahminya. Mungkin itu, Fit. Suwe-suwe rek. Bukoi. Kita tambah. Demikianlah penjelasan dari Gus Farid atas pertanyaan. Halo Mas Jeli. Alvin. Jadi ada tambahan dari Gus Asdak Villa. Monggo selaku ketua. Gus Miftah ini mau menambahi Galaxy J7 Pro. Mungkin Gus Miftah. Bersilahkan Gus.
untuk menambahi. J7 Pro, tunjukkan wajahmu. Ya. Monggo Gus, kami sangat terinspirasi dengan apa awal-awal kebacaan jenengan. Monggo dieksplor lagi, ngapunten. Baik, kalau nggak ada tambahan maupun pertanyaan, mari kita akhiri pertemuan kajian pada sore hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dengan barokah Al-Fatihah, Syai'ul lillah. Fatihah. Doanya dipimpin Romo Ki Haji Najib. Selanjutnya doa bersama menjelang berbuka puasa yang akan dipimpin oleh Bahasa apa tadi? Mana penjelasannya? kepada Gus Ibnu Ubadillah. Nah, dipersilahkan untuk memimpin doa. Aduh, Gus. Tadi katanya ada yang curhat-curhat masa lalu yang kelam. Gus Gusti mungkin mau curhat juga, Gus. Monggo. Nah, Mau curhat juga, Gus. Monggo. Mboten, saya mau mengomentari masa lalu beliau, khawatirnya ada yang salah. Oh, Saya gitu. pegang kartu asnya. Oh, alah sudah ternyata ya. Ya, maaf. Belum, Saya- Gus. Belum, dilanjut mawon. Padahal saya sudah niat suudzon tadi. Ya sudah. Sugeng rawuh Yai Ardo. Barangkali Yai Ardo mau memimpin doa Yai menjelang puasa untuk mempersingkat waktu. Demi Padahal pengen dengerin masa mudanya Gus Miftah ini. Sama masa mudanya Romo Kiai Haji Fuad Najib. kalau selesai kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gopore. Allah